Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah subuh dan rahmati Allah. Pada subuh ini telah sama-sama kita dengarkan nasihat sosial yang akan disampaikan oleh Bapak Azhari. Pada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memuji Allah dari lubuk hati kita yang paling dalam atas segala berkah, anugerah, karunia, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita telah dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita di hari ini. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Pada subuh kali ini kita akan menyampaikan atau akan membicarakan tentang menolong agama Allah. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Selanjutnya di dalam surat Al-Hajj ayat 40 Allah berfirman, wala yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Di ayat yang pertama Allah mendahulukan jika orang berarti ada pilihan di situ. Tapi pilihan ini bergantung kepada orang itu apakah dia mau ingin ditolong Allah atau tidak. Jika iya, maka tolonglah agama Allah. Di ayat yang kedua di Al-Hajj Allah menyatakan suatu kepastian kepada kita bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Di akhir surat Al-Hajj ini Allah menutupnya dengan Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Kenapa Allah menyampaikan Maha Kuat dan Maha Perkasa ini? Ya untuk menolong kita. Maka tidak akan ada yang lagi yang dapat mencelakai kita, yang akan merusak apa kita, diri kita. Kenapa? Allah tutup dengan suatu Asmaul Husna, dua malah di situ. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Dia menyatakan bahwa itulah yang akan menolong kita nanti jika kita menolong agama Allah. Nah, ayat ini kalau kita lihat akan muncul beberapa pertanyaan kepada kita. Mengapa kita mesti menolong agama Allah? Bukankah Allah Maha Kuasa untuk menolong agamanya sendiri? Lalu mengapa dia meminta kita melakukannya?
Dan apa maksud sebenarnya dari menolong agama Allah ini? Dan kemudian nanti bagaimana cara menolong agama Allah ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melihat konteks dari ayat ini, di mana ayat ini merupakan ayat Madaniyah, yaitu ayat ini diturunkan sewaktu Rasulullah berada di Madinah dan setelah adanya peristiwa hijrah. Nah, pada saat itu agama Islam ini sedang berkembang, sedang mengalami perkembangan. Maka butuh selalu partisipasi aktif dari umat Islam agar mencapai perkembangan yang lebih besar lagi. Maka Allah pompa semangat umat Islam itu dengan kalimat seperti ini, dengan firman seperti ini. Tolonglah, ya artinya mungkin ya, tolong agama Allah ini. Jika kamu ingin tolong Allah, ya tolong agama Allah. Nah, di sana di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj ayat 40 itu Allah katakan suatu kepastian di situ, janji yang pasti. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ada suatu kepastian di situ. Tidak ada satupun yang berjanji yang mampu mengatakan kata pasti kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatakan suatu janji kecuali Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 194 Allah berfirman, "Innaka la tukhliful mi'ad." Sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu di Al-Quran ditegaskan oleh Allah bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan di salah satu di ayat ini Allah berjanji akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Sekarang muncul pertanyaan kita, bagaimana cara menolong agama Allah ini? Setidaknya ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menolong agama Allah ini. Yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsi. Artinya di sini adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan menegakkan syiar agama Islam, syariat Islam, dengan menjalankan perintahnya dan menghentikan semua larangannya. Jadi pertama kali itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita akan menolong agama Allah kalau kita sendiri tidak bertakwa? Apa yang akan kita tolong? Kemana kita sadarkan pertolongan tersebut kalau kita tidak ada takwa di dalam diri kita? Jadi ketakwaan itu selalu kita tingkatkan. Nah, hanya dengan meningkatkan ketakwaan ini itu sudah termasuk kepada kita menolong agama Allah. Dengan menaati perintah Allah dan menghentikan segala larangannya, itu sudah berarti kita menolong agama Allah. Dan yakinlah kita akan selalu akan ditolong Allah. Sebelum datang lagi setiap masalah itu pasti ada, tetapi sebelum datang masalah Allah sudah menolong kita. Kadang-kadang masalah itu tidak sampai menyentuh diri kita. Allah sudah sediakan orang-orang atau alat yang dapat menolong kita. Cara yang kedua yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini lebih meningkat lagi ke tahap kedua. Melaksanakan atau berjuang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar ini yaitu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah atau melarang orang untuk berbuat kemaksiatan. Jadi ada aksi yang kita lakukan keluar dari diri kita. Apakah yang kita suruh itu orang atau kelompok orang atau institusi, atau bahkan mungkin kalau kita punya kekuatan negara, kita suruh untuk berbuat kebaikan dan melarang kepada kemungkaran.
Nah, itu bergantung kepada kemampuan dan potensi yang kita miliki. Jika besar kemampuan yang kita miliki, besar potensi yang kita miliki, yang besar pula kualitas atau kuantitas daripada amar ma'ruf dan nahi munkar yang kita lakukan. Sekecil-kecil perbuatan amar ma'ruf nahi munkar adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan hati. Itu yang paling kecil. Kalau dengan kekuasaan, kita punya kekuasaan, ya dengan kekuasaan kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Ada dengan harta, kita pakai harta kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Kemudian cara yang ketiga yaitu membantu orang atau kelompok orang yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tadi yang kedua kita yang langsung menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau cara yang ketiga kita bantu orang lain atau kelompok orang lain atau institusi atau lembaga atau bahkan suatu negara jika dia berjuang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, kita bantu. Apakah kita bantu dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, maka kita bisa bantu. Nah, itu termasuk cara menolong agama Allah. Jadi ada tiga setidaknya di sini, mungkin ada cara yang lain. Nah, itulah cara menolong agama Allah. Dan yang pasti yang perlu kita yakini adalah bahwa niatkan bahwa kita ingin menolong agama Allah. Pertanyaannya, kenapa tidak Allah langsung menolong agamanya sendiri? Kenapa dibebankan ke kita atau diserahkan ke kita untuk menolong agama Allah? Jawabannya, Allah itu kuasa saja, apapun bisa dilakukan Allah. Tapi apa yang untuk kita? Apa yang ada untuk kita? Kalau Allah tolong sendiri agama Allah ini, untuk kita apa? Apa yang jatah untuk kita itu apa? Dan itu membuktikan bahwa rasa sayang Allah kepada hamba-hambanya diberikan suatu jalan agar Allah menolong dia. Allah ingin menolong kita, tetapi jalannya seperti itu. Tolong dulu agama Allah. Yaitu dengan yang pertama, jika tidak bisa ketiganya, tiga cara ini, minimal cara yang pertama untuk diri kita aja sendiri. Tingkatkan ketakwaan kita. Dengan cara meningkatkan ketakwaan ini, maka Allah berjanji akan menolong kita. Kalau bisa ketiga-tiganya itu lebih bagus. Kita sendiri terjun dan bantu pula orang lain. Mulai dari diri kita bantu orang lain, dan langsung kita terjun menolong agama Allah itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sanda. Sanda.